Indra Septiawan, seorang pria berusia 26 tahun, telah ditangkap polisi setelah kabur selama 10 hari. Dia diduga sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis remaja penjual gorengan Nia Kurniasari yang berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Menurut Kapolda Sumber Irjen Suharyono, Indra mengaku hanya membawa uang Rp200.000 saat kabur. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya selama menjadi buronan. Tersangka ini juga tukang listrik dan pasti punya upah dan gaji. Uang yang dia bawa terakhir melakukan pelarian itu Rp200.000. Uang itulah yang digunakannya untuk membeli logistiknya, kata Suharyono. Tapi, bagaimana Indra bisa membawa uang sebanyak itu? Apakah dia mendapat bantuan dari orang lain? Suharyono mengatakan pihaknya akan menyelidiki apakah selama pelarian Indra dibantu oleh orang lain. Indra, seorang putra daerah, sangat familiar dengan medan persis dan pasti punya kawan juga. Bahkan, andai kata uang itu berakhir, bisa saja dia menemukan kawan atau keluarga yang lain. Jadi, kembali lagi, dia bukan orang sembarang. Suharyono memastikan pihaknya memutus logistik untuk diberikan ke Indra selama menjadi buronan. Suharyono menyebut Indra lihai hingga pihaknya mengalami kesulitan saat melacak. Tetapi kelihayannya menguasai medan, itu menjadi kesulitan kami melacak. Karena dia tahu untuk lari kemana dan mencari makan kemana. Tapi karena banyaknya personel, pergerakan tersangka tidak leluasa, ujarnya. Namun, siapa sebenarnya Indra? Mengapa dia melakukan aksi keji seperti itu? Suharyono mengungkapkan bahwa Indra bukanlah orang sembarangan. Pelaku, sambungnya, merupakan seorang residivis sehingga membuat petugas sulit untuk menangkapnya. Indra telah melakukan aksi pidana sebelumnya. Pada tahun 2013, dia pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan. Dan pada tahun 2017, dia berkaitan dengan peristiwa pidana berkaitan narkoba. Sebenarnya tersangka ini bukan orang sembarangan. Sehingga itulah pencarian 10 hari itu cukup sulit. Dengan kebesaran Allah dan juga ketelitian dan kesabaran para penyidik dan tim gabungan akhirnya menemukan tersangka, sambungnya. Bagaimana Indra melakukan aksi kejinya? Suharyono mengatakan bahwa Indra sempat membeli gorengan korban bersama dengan 3 rekannya. Namun, saat membeli itulah muncul niat Indra untuk memerkosa korban. Pada saat hari kejadian, korban menjualkan gorengan ke rumah-rumah. Saat itu tersangka bersama 3 orang rekannya membeli gorengan korban. Di saat itu muncul niat tersangka untuk memerkosa korban, kata Suharyono. Setelah korban hendak pulang ke rumahnya, Indra pun mengikutinya usai berpisah dengan rekan-rekannya. Saat itu, Indra sudah membawa tali untuk mengikat Nia. Pelaku ini mengikuti dan menghadang korban di salah satu tempat. Dan juga niat pidana itu terjadi. Saat itu korban disekap, dan mulut ditutup oleh tersangka dan korban dibawa ke atas bukit, ungkapnya. Kapolda menyebut pelaku memerkosa korban di atas bukit berjarak 2 km di lokasi korban sebelumnya dilaporkan hilang. Saat melakukan pemerkosaan, mulut korban juga ditutup pelaku. Saat korban disekap dan diperkosa, mulut korban ditutup oleh tersangka. Diduga korban kehabisan napas saat mulut ditutup itu, jelasnya. Usai melakukan aksi bejat, Indra lantas membawa korban berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan dan menguburnya dengan kedalaman 1 meter. Setelah korban ini dilihatnya sudah tidak sadarkan diri. Dia membawa korban berjarak 300 meter dari atas bukit untuk dikuburkan. Kedalaman tanah untuk dikuburkan itu sedalam 1 meter. Sementara keterangan awal pelaku, dia hanya berniat memerkosa bukan untuk membunuh korban, ungkapnya. Kapolda mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah saat korban dikubur masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Kami juga akan memastikan dulu,
apakah korban saat dikuburkan itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nanti dipastikan oleh ahli forensik, katanya. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan petugas ke pelaku bahwa Indra melakukan aksi itu seorang diri. Namun, polisi masih akan mendalaminya terlebih dahulu. Keterangan awal tersangka melakukan aksi ini seorang diri. Namun keterangan ini masih kami dalami, tegasnya. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan.